Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu normalisasi dalam basis data. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dafa Dikyang Afif dengan kode NIM 244011191. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi Al-Farizi dengan NIM 240401253. Perkenalkan, nama saya Rigor Patron Caksono dengan NIM 2404041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 240401116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Marangi dengan NIM 240401026. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafiq nanti. Ya, yang pertama ialah pengertian normalisasi. Normalisasi data adalah proses untuk merapikan atau menyusun struktur database agar lebih tertata dan rapi serta efisien. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari duplikasi serta memastikan setiap informasi disimpan dengan cara yang konsisten dan terstandarisasi. Normalisasi ini penting karena untuk membantu memperlancar alur pengolahan data, mempermudah pengolahan data, dan memungkinkan data disesuaikan atau diperkecilkan skala sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa normalisasi data dibutuhkan. Tahukah teman-teman kalau misalnya saat merancang struktur tabel di awal normalisasi data, fokus utama adalah memastikan setiap tabel memenuhi first normal, forum, atau satu NF. Ini berarti setiap kolom dalam tabel harus menyimpan nilai atomik. Yang kedua itu saat terjadi redundansi atau data ganda. Nah, redundansi atau data ganda itu jika satu data disimpan berulang kali di banyak tempat, maka perlu dinormalisasi agar data hanya disimpan sekali dan disebutkan oleh entitas lain. Yang ketiga itu saat database menjadi sulit dikembangkan. Nah, jika struktur tabel awal sudah rumit dan tidak fleksibel, normalisasi membantu menyederhanakan dan mempermudah pengalaman di masa depan. Yang keempat itu saat dibutuhkan integritas data. Nah, integritas data itu kayak normalisasi memperjelas relasi antar tabel dan memastikan bahwa setiap data berada di tempat yang logis dan konsisten. Yang kelima itu ketika banyak user mengakses data secara bersamaan. Struktur data yang normalisasi membantu sistem mengelola transaksi dengan lebih efisien dan menghindari konflik data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan normalisasi. Yang pertama adalah mengurangi durasi data atau pengumpulan data. Yang kedua adalah meningkatkan integritas dan konsistensi data. Dan yang terakhir adalah menggunakan pemeliharaan data dan pengelolaan database. Baik, di sini ada beberapa tahap normalisasi, di antaranya yaitu bentuk tidak normal ataupun normal Z form atau NF. Adapun yang kedua, bentuk normal pertama atau first normal form. Yang kedua ada bentuk normal second normal form. Yang ketiga ada bentuk normal form. Adapun bentuk normal by second form atau yang bisa disebut BNCNF. Yang terakhir ada bentuk normal keempat for normal from dan five normal from. Itu tahap-tahap dari normalisasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dari contoh normalisasi. Contoh normalisasi ini adalah contoh saya studi kasus dengan mahasiswa dan mata kuliah UNF atau Normalized From dengan NIM nama mata kuliah dosen nilai dan first normal form menghilangkan data multivariate dan membuatnya menjadi atomic atau satu nilai per sel. Dan second normal form
Hilangkan partial dependency, misalkan table berdasarkan dependensi fungsional terhadap primary key composite. Dan the normal form, hilangkan transitive dependency, misalkan atribut yang tidak bergantung langsung pada primary key. Dalam contoh ini data sudah tidak memiliki transitive dependency, jadi bisa dianggap sudah dalam bentuk string. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ini bertanya kepada Bapak Penyaji. Tadi kalian sudah menjelaskan dari masing-masing normalisasi data, mulai dari tahapan dan kapan data dibutuhkan. Nah, saya ingin bertanya, apa sih tujuan dari setiap bentuk normalisasi data? Sekian. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi. Setiap bentuk normal bertujuan untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan integritas data, dan menghindari anomali saat melakukan operasi pada basis data. Makin tinggi tingkat normalisasi, makin bersih dan terstruktur data. Meskipun kadang mengorbankan performa karena harus melakukan banyak join. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.